Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Dua pencuri motor di Kota Malang nekat beraksi di siang bolong. Pelaku berhasil menggondol motor yang diparkir di halaman rumah korban. Aksi para pelaku ini terekam kamera pengawas. Aksi dua pencuri motor terekam kamera CCTV di Jalan Bendungan Sutami, Lowokwaru, Kota Malang, Minggu siang. Satu orang bertugas mengawasi situasi dan satu lainnya berperan sebagai eksekutor. Mereka mengincar motor metik yang diparkir di halaman rumah korban. Hanya beberapa menit motor akhirnya berhasil dihidupkan dan digondol kedua pelaku. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak dipakai untuk bepergian. Korban kini sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman kamera pengawas. Ya kayak gini gitu loh, nggak terlalu ramai juga, ya nggak sepi-sepi juga. Kadang soalnya kan banyak anak sekolah, banyak mahasiswa juga yang sering lewat. Tapi kemarin itu pagi sepi banget emang waktu asar-asar gitu kan. Nah itu jam-jam sholat asar juga. Jadi di daerah sana itu ya juga lumayan ramai. Di sini yang sepi sih. Pencurian motor sudah terjadi 2 kali sejak 3 bulan terakhir di kawasan Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, hujan deras disertai angin kencang di Lamongan merusak belasan rumah warga. Atap rumah rusak serta salah satu kandang ayam juga roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Angin kencang yang disertai hujan deras tersebut menerjang Desa Baturono, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Peristiwa yang terjadi selama setengah jam itu membuat warga ketakutan. Mereka mengaku hanya pasrah dan berdoa angin dan hujan segera reda. Akibat angin kencang dan hujan deras itu, belasan rumah warga rusak bagian atapnya. Genting rumah beterbangan dan hancur. Bahkan sejumlah rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu jebol. Musibah itu datang tiba-tiba, diawali dengan mendung hitam dan hujan ringan. Saat hujan mulai deras dan hembusan angin kencang, warga tidak berani berada di dalam rumah karena takut rumahnya roboh. Hujannya ini lama atau gimana, Pak? Hujannya kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Terus anginnya juga kencang atau? Hujannya lebat dibarengi dengan angin kencang. Terus di sini ada berapa rumah itu, Pak, yang kena dari dampak? Yang parah sampai yang nggak begitu parah itu kurang lebih 15 rumah. Ada yang rubuh nggak? Untuk yang rubuh nggak ada semua ya. Atap. Atap ya, atap sama apa ini? Sama dinding. Dinding. Memang kondisi dindingnya itu ya. juga dari triplek jadi agak rapuh, kena angin juga gampang. Selain merusak belasan rumah, angin kencang juga merobohkan 3 kandang ayam milik Sudirman di Dusun Naor, Desa Banjarrejo, Kecamatan Sukodadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saparinan Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, demi menjaga netralitas aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan dilarang memakai batik dan baju putih selama kampanye Pilpres. Pelarangan itu untuk mengantisipasi ASN agar tidak memakai baju serupa dengan capres atau cawapres yang biasanya memakai baju putih atau batik saat berkampanye ke daerah. Untuk menjaga netralitas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, penjabat Bupati Bangkalan Arif Edi melarang aparatur sipil negara ASN memakai baju putih dan batik saat bekerja selama masa kampanye Pilpres. Pelarangan itu untuk mengantisipasi ASN agar tidak memakai baju yang sama dengan capres atau cawapres yang biasanya memakai baju putih atau batik saat berkampanye ke daerah. Untuk pelarangan baju putih dan batik itu pada saat masa kampanye. Kenapa? Itu hanya masa kampanye ya. Supaya nanti pada saat kampanye, dan PNS ini dengan baju putih hitam, pas adalah yang kampanye bajunya sama. Nanti kita ditenggarai tidak netral. Kemudian kalau pakai baju batik pada saat masa kampanye juga, kalau baju bebas, nanti orang foto ini juga di dalam kampanye kan. Saya menjaga itu saja, bukan melarang. Dan saya sudah ketemu dengan para pengrajin batik, saya sampaikan itu mereka memaklumi. Jadi toh juga PNS tidak setiap minggu ganti baju batik kan, enggak juga. Prinsip PNS tetap bisa menggunakan di luar jam kerja, itu saja.
Pelarangan mengenakan baju putih dan batik bagi ASN itu diberlakukan saat masa kampanye Pilpres pada tanggal 28 November hingga 14 Februari 2024. Dengan cara ini diharapkan para ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan benar-benar menjaga netralitas saat kampanye Pilpres dan Cawapres digelar. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, harga kebutuhan pangan di pasar tradisional Jombang melambung. Kenaikan harga paling menonjol terjadi pada daging ayam potong, telur ayam, dan beras. Harga kebutuhan pangan di pasar tradisional di Jombang Senin siang naik. Harga daging ayam potong dari Rp28.000 per kilogram kini jadi Rp30.000 per kilogram. Telur ayam dari harga Rp24.000 kini jadi Rp26.000 per kilogram. Beras jenis medium dari Rp11.500 jadi Rp13.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan dari Rp13.000 per liter naik jadi Rp14.500 per liter. Gula pasir dari Rp13.000 per kilogram naik jadi Rp17.000 per kilogram. Naiknya harga bahan pangan di pasar tradisional ini memberatkan konsumen karena kenaikan harga kebutuhan selalu terjadi jelang Natal dan Tahun Baru. Ayam kampung sama ayam potong biasa untuk keperluan sehari-hari. Ayam potong 2 kilo, yang ayam kampungnya 1. Kaget gak Bu kalau harga ayam naik? Udah biasa kan ya dari tahun seperti itu. Kalau memang ada keperluannya banyak, harga pasar ya mesti naik ya. Karena memang kalau jelang Natal Tahun Baru terjadi kenaikan Bu ya? Iya. Rata-rata naik semua. Seperti apa aja Pak? Ya minyak, gula, beras, pokoknya sembako semua naik. Setiap tahun daru mesti naik, ya barangnya telat. Sekarang itu minyak kita itu 14.500, sebelumnya itu 13, kadang 29 sekarang. Sebelumnya 27. Gula termasuk paling mahal gula. Berapa Pak sekarang? 17 1 kilo. Sebelumnya? Sebelumnya 14, 15. 13. Sepi penghasilan turun. Masyarakat meminta pemerintah menurunkan harga pangan karena mengakibatkan biaya belanja naik. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Semarak Situbondo Ethnic Festival 2023 dimeriahkan oleh ribuan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.